Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di kesempatan kali ini ya, di pagi hari ini, di saat saya membuat video ini, saya akan berikan tips tentang apa di video kali ini, yaitu ini dia. Bolehkah pupuk daun dicampur dengan insektisida atau fungisida? Begini syarat-syaratnya. Nah, buat teman-teman yang bingung pencampuran antara pupuk daun, misalkan gandasil ya, pupuk gandasil dicampur dengan fungisida ataupun insektisida, apakah boleh sih? Nah, ini ada syarat-syarat ya guys, sebelum teman-teman mencampur aduk dari ketiga bahan tersebut, karena kalau kita tidak benar dalam pencampurannya atau salah ya dalam teknik pencampurannya, itu akan berbahaya buat tanaman dan membuat tanaman tidak subur maksimal. Nah, berikut ini ada syarat-syaratnya, makanya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Sekaligus di video ini saya akan melakukan penyemprotan pupuk bunga pada tanaman-tanaman di depan saya ini. Nah, yuk langsung aja. A few moments later. Oke guys, di depan saya ini ada beberapa tanaman hias berbunga yang sekaligus saya akan gunakan teknik penyemprotan pupuk bunga dan sekaligus penjelasan tentang pencampuran dari insektisida, pupuk daun, dan fungisida. Apa aja sih syaratnya? Nah, dalam video ini ada dua ilmu atau teknik yang bisa kita dapatkan ya, yaitu teknik penyemprotan pupuk daun dan juga teknik cara pengaplikasian atau pencampuran dari insektisida, pupuk daun, dan fungisida. Nah, yuk langsung aja. Di depan saya ini ada dari beberapa tanaman hias berbunga ya. Di tengah itu adalah tanaman hias bunga Colgate. Lalu di sebelah kiri ini ada tanaman hias bunga sakura lokal ya. Itu dia, warnanya agak pink putih-putihan ya. Lalu di sampingnya ini ada pacar air. Lalu yang di bawah kanan ini adalah Torenia ya. Ini sudah mulai banyak berbunga ya, kuncup-kuncupnya. Nanti saya akan semprot dengan pupuk bunga, akan semakin banyak untuk bunga-bunganya. Nah, dari keempat tanaman ini sudah pernah saya bahas ya di video-video terdahulu. Untuk mendapatkan tanaman yang subur, juga kita harus mengupayakan agar tanamannya sehat, yaitu dengan insektisida agar tanamannya terbebas dari serangan hama kutu ya. Lalu fungisida misalkan pembusukan pada batang tanaman ataupun akar. Nah, berikut ini tekniknya. Nah, ini saya sudah siapkan air sebanyak 1 liter ya untuk dijadikan sebagai pengaplikasian pupuk bunga. Untuk air 1 liter ini akan saya campurkan dengan beberapa komponen ya. Yang pertama adalah ini ya, pupuk bunganya adalah gandasil B. Seperti teman-teman ketahui bahwa gandasil B yang berwarna merah ini dikhususkan untuk tanaman hias berbunga karena mengandung fosfor dan kalium yang tinggi, di mana fosfor dan kalium tinggi itu diperlukan untuk tanaman-tanaman hias berbunga atau tanaman buah ya. Nah, ini untuk pupuk yang pertama. Lalu yang kedua saya akan mempergunakan juga dari fungisida. Fungisidanya apa? Fungisida yang saya pakai adalah anti German pest SC ya. Ini kodenya adalah 520 SC ya. SC itu artinya apa? Nanti saya akan jelaskan. Lalu yang ketiga adalah, nah ini adalah insektisida, yaitu merek Curacron ya. Kodenya adalah 500 EC. EC itu artinya apa? Nanti saya akan juga jelaskan. Makanya tonton terus video ini sampai selesai. Jangan kemana-mana guys. Nah, syarat untuk penggabungan dari pupuk daun pada insektisida dan fungisida itu ada syarat-syaratnya guys. Syarat yang pertama adalah untuk hasil dari pencampuran pupuk daun ini harus dengan hasil pH-nya adalah 5,5 sampai 7. Nah, nanti kita akan tes ya. Kalau hasilnya 5,5 sampai 7 barulah boleh diaplikasikan dengan atau dicampur dengan kedua komponen ini, yaitu fungisida dan insektisida. Jadi sekali lagi ya, syarat yang pertama adalah pencampuran air dengan pupuk gandasil B ini harus 5,5 sampai 7 untuk pH-nya. Nah, yuk langsung aja. Untuk air 1 liter ini saya akan berikan untuk gandasil B-nya setengah sendok makan. Nah, ini ya guys, ini 1/3 sampai setengah sendok makan untuk air 1 liter. Nah, yuk sekarang kita larutkan. Kita aduk ya sampai benar-benar larut. Nah, itu sudah larut ya, tidak ada gumpalan atau serbuk dari si pupuk gandasil B-nya. Artinya sudah larut dengan air 100%. Sekarang kita uji coba. Nah, untuk pengecekan pH saya menggunakan ini ya, alat pH meter ini. Teman-teman bisa membelinya ya di toko online, atau di toko online saya juga ada ya pH meter ini. Ini sangat penting untuk pengaplikasian pupuk cair ya pada tanaman-tanaman kita di rumah agar benar-benar maksimal dalam meningkatkan kesuburan tanaman yang kita rawat. Nah, yuk langsung aja
Kita tekan tombol on off-nya. Nah, ini. Nah, oke guys, ini ya. Sudah ada angkanya. Sekarang kita masukkan untuk ke dalam larutan pupuk gandasil B-nya. Nah, teman-teman lihat ya, sekarang itu hasilnya. Hasilnya yaitu di angka 6,7. Artinya seperti yang saya bilang tadi, bahwa syarat pertama dalam pengaplikasian atau pencampuran pupuk daun dengan insektisida atau fungisida adalah nilainya harus 5,5 sampai 7. Dan ini di angka 6,7 berarti masih range di antara kisaran angka tersebut ya. Berarti aman untuk dicampur dengan insektisida atau fungisida. Nah, yuk lanjut lagi. Setelah kita mengetahui dari hasil pH air yang akan kita persiapkan ya, yaitu campuran dari gandasil B dan air, kita akan mencampurnya dengan pertama ini ya, fungisida. Fungisidanya adalah anti German Plus, yaitu kodenya SC. SC artinya berbentuk cair dan mengandung air di dalamnya ya, ini SC. Lalu untuk insektisidanya ini Curacron dengan kode EC. EC artinya berbentuk air juga tapi ada kandungan minyaknya. Nah, minyaknya ini masih bisa larut dengan air ya, itu artinya EC. Nah, buat teman-teman yang punya fungisida berbentuk tepung, yaitu dengan kode WP biasanya, itu biasanya merek-merek Antrakol, Litin, apakah boleh? Boleh ya. Yang penting syarat yang kedua dalam pencampuran fungisida dan insektisida pada pupuk daun, yaitu tidak terjadinya gumpalan-gumpalan. Nah, kita tes lagi ya untuk syarat yang kedua, apakah terjadi gumpalan atau tidak. Kalau terjadi gumpalan berarti kita tidak boleh untuk menyemprotkan ya pada tanaman di depan saya ini. Dan kalau tidak terjadi penggumpalan berarti boleh dilakukan untuk pencampuran atau penyemprotan ya kepada teman-teman di depan saya ini. Nah, yuk langsung aja. Untuk anti Jerman ini untuk air 1 liter adalah 1 mili ya, atau 1 pipet atau 1 sendok teh ya. Nah, itu dia warna hijau ya, 1 mili kita campurkan. Oke, sekarang kita aduk dan tidak ada gumpalan ya, sekali lagi. Lalu selanjutnya adalah Curacron ya. Curacronnya berapa? Curacronnya untuk air 1 liter itu adalah 0,4 ya, atau setengah pipet atau setengah sendok teh. Nah, ini ya setengah sendok teh kita masukkan. Oke, sekarang kita aduk lagi. Nah, sudah saya aduk dan tidak ada gumpalan-gumpalan atau konsentrat ya, yaitu pada misalkan di pojok-pojok ini terdapat konsentrat atau penggumpalan minyak atau butiran-butiran pekat ya di samping-samping ember ini, itu berarti tidak boleh untuk disemprotkan. Tapi pada hasilnya yaitu ketiga komponen tadi tidak ada yang terjadi penggumpalan ya, penggumpalan pekatan, artinya boleh disemprotkan atau dilanjutkan untuk penyemprotan pada tanaman hias di depan saya ini. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan fungisidanya itu bubuk ya? Nah, tekniknya adalah untuk yang Antrakol itu berbentuk bubuk, kita harus ekstra mengaduknya dengan cepat agar benar-benar larut pada komponen atau larutan yang kita persiapkan. Jadi fungisidanya tidak masalah walaupun misalkan tidak berbentuk cair seperti ini, berbentuk tepung ya, seperti Antrakol, itu juga boleh dicampurkan pada ketiga komponen ini. Yang penting benar-benar diaduk sampai larut, tidak ada penggumpalan. Nah, itu boleh disemprotkan. Nah, selain kedua syarat itu ada lagi syarat yang ketiga, yaitu apa? Yaitu untuk pupuk daun itu jangan dicampur dengan pupuk atau komponen yang mengandung kalsium, yaitu yang dapat meningkatkan pH tanah. Nah, ini contohnya ya, ini adalah pupuk kalsium boron. Ini pupuk tunggal, pupuk kalsium, jangan dicampur dengan ini ya, pupuk gandasil B karena mengandung alkali atau dapat meningkatkan pH pada air dan itu sangat dilarang. Jadi pengaplikasian pupuk kalsium boron ini diaplikasikan dengan tersendiri, jangan dicampur dengan pupuk gandasil atau pupuk yang lainnya. Oke ya. Nah, yuk kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam alat penyemprot seperti ini. Oke, kita tutup ya untuk alat sprayernya.
Oke guys, kita lanjut untuk penyemprotannya. Nah, penyemprotan dari ketiga bahan ini bisa kita lakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Nah, seperti ini kita semprotkan di pagi hari di mana tidak terkena sinar matahari langsung ya. Nah, oke, saya jamin nanti setelah penyemprotan dengan pupuk daun, insektisida dan fungisidanya, tanamannya akan semakin sehat dan subur. Tidak hanya subur tapi juga sehat ya, dan kebalikannya tidak hanya sehat tapi juga subur. Nah, itulah cara pengaplikasian dari ketiga bahan tadi ya yang saya sebutkan. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe dan loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.